dari beliau, tapi dugaan saya beliau tidak sadar saya punya kesana. Ya, jadi saya aja yang agak bertemu karena beliau belum tentu kan. Memang sengaja waktu itu saya hanya ikut jadi pendampingnya Kiai Afif dan pengasuh, dan saya tentu tidak mungkin berdampingan dengan mereka terus habis aku tuan rumah. Lagi pula kalau terus mengikuti itu tidak bebas terhadap hidangan yang banyak. Saya sedikit mengerti, ini tidak benar kalau ikut kampus saya. Saya harus mengerti untuk bisa tidak iltizam di madhabin. Karena tidak pernah tidak bosan di sini, tidak pindah madhab di sini. Dan saya cukup nazar serta istidlal untuk memilih bagian dari mana yang perlu saya pilih dari berbagai hidangan yang baik. Ya kalau di sini jelas kalah mungkin ya daripada hidangan yang dulu beliau aturkan ke tamu-tamu beliau. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, tema kita kali ini adalah Al-Intisab bin Madahib Al-Usyah Al-Arba'ah. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan bacaan tadi malam itu. Beliau di situ antara lain menulis siapa sebenarnya yang berhak untuk disebut intisab bil madhab. Karena ada kesalahpahaman bahwa orang-orang itu bermadhab. Tapi pada faktanya dari semua warga NU yang ada itu hanya sedikit yang bermadhab. Hanya sedikit yang bermadhab. Kebanyakan itu tidak bermadhab. Kenapa? Karena kebanyakan adalah orang awam. Beliau tuliskan di sini orang awam itu tidak mungkin bermadhab karena dia hanya sekedar rekor. Orang yang bermadhab minimal yang bisa baca Fathul Mu'in kayak kalian yang besar. Yang belum kan masih belajar dengan saya. Nah itu kalau dalam istilah guru kita kayak aku, bahkan fakih sendiri itu ada tingkatannya ya kan. Ada fakih grandmaster itu kayak Imam Syafi'i yang sudah menemukan langkah-langkah sendiri dan teori-teori sendiri. Kalau dalam ekonomi mungkin beliau menyebutnya ada fakih produsen. Nah itu pasti para imam mazhab yang 4 itu adalah fakih produsen. Di bawahnya ada fakih distributor. Nah, ini termasuk kefadalan fakih distributor. Di bawahnya lagi ada fakih agen. Saya tidak masuk ke fakih agen. Maaf, tidak masuk ke distributor. Saya agen saja. Kalau ada basul masail atau ada seminar-seminar seperti sekarang ini, saya bisa mengerti mengikuti pendapatnya barang ini bagus atau tidak. Nah itu saya edarkan kepada fakih konsumen yang sebenarnya bukan konsumen. Agen itu tidak terlalu peduli kepada kualitas barang, tetapi yang dipedulikan adalah apakah barang yang dijual itu laku. Dan mohon maaf, tidak sedikit penceramah yang adalah fakih konsumen. Kalau Imam Nawawi fakih apa Ustaz? Itu distributor jelas terlalu kecil untuk beliau. Mungkin fakih bidang marketing lah ya. Soalnya beliau yang bisa melihat misalnya mana yang benar takwil dari mazhab Syafi'i beliau. Kalau distributor nggak mungkin lah itu jualan. Penjamin mutu. Oh ya, penjamin mutu. Pagi penjamin mutu. Jadi ada banyak macam pagi. Nah adik-adik yang di sini masih ditempa ini untuk kelak lulus katanya kan disebut kader ahli fikih. Jadi Anda ditempa bukan menjadi pagi tapi masih menjadi kader. Maka sekarang itu Anda diajari menjadi agen yang baik. Bagaimana agen yang baik itu? Ya tidak memberikan
barang-barang bermutu rendah. Misalnya dalam bahasa fikihnya adalah ataquhu rukhas. Karena kalau sepeda motor itu dicampur rantainya yang murah-murah terus, maka itu bukan mengejar yang murah, tapi malah bisa lebih mahal perawatannya karena sangat tidak cocok. Oleh karena itu, Anda diajari menjadi agen yang baik untuk memilih yang benar-benar pilihan Anda dengan azab dan istiqlal, bukan karena wah ini gampang atau ini murah. Nah itu sekedar pengantar. Biasanya pengantar itu mendekatkan pada tujuan, kalau itu menjauhkan akan kembali sendiri. Baik, berikutnya saya pasrahkan kepada narasumber kita, Kiai Bawalan, untuk memberikan materi. Suka-suka jenengan ya, mau lepas dari sini atau mau kemana saja, terserah. Maafin. Innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman qala shawaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi man istabah. Wa ba'du. Para pendamping saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan saya hormati, anak-anak kader bangsa dan penerus perjuangan para ulama pendiri bangsa yang saya banggakan. Saya menjawab dulu dari pengantar sebelum saya masuk kepada madhab 8, karena ini satu madhab. Mohon maaf ketika ke rumah kami di Semarang, aslinya saya mengenali, tapi karena enggak mungkin saya melihat matahari dengan bintang itu bareng. Karena pasti kalau ada matahari bintang hilang. Itulah jawabannya. Sudah cukup impas ya, yang panjang tadi cukup ya. Udah pas, cukup, berarti nggak usah hak jawab banyak-banyak. Masuk kepada materi yang telah diantarkan tadi, sesungguhnya telah mendekatkan tapi belum sampai pada kedekatannya, tidak menjauhkan. Anak-anakku yang saya banggakan, saya ini tidak ada apa-apanya, apalagi dibilang distributor dan seterusnya, tidak ada apa-apanya. Saya ada buku As-Shalah fil Hawa, sudah dibawa ke sini oleh Ustadz Muhyiddin, disuruh membawa sebagai contoh Muqarnatul Madzahib Al-Fiqhiyah, sebagai contoh aplikasi. Tetapi nanti kalau dibaca jangan sampai mengomentari saya pada waktu itu, karena saya sendiri juga mengomentari buku itu untuk nggak layak. Jadi orang itu kullama izdada ilman yazdadu fi sya'nihi jahlan. Jadi setiap orang itu angger kok ilmune tambah wis ngrasa gendenge. Lah saya itu ketika tahun 2006 nulis buku itu sambil di kantor kedutaan. Saya kerja di kantor kedutaan besar Republik Indonesia di Kairo itu sejak kuliah S2 S3.
ketika saya S1 memang serius seperti panjenengan semuanya ya belajar gitulah, ngapalkan Quran, ngapalkan semua materi. Dituntut karena saya sudah terlalu tua waktu masuk. Jadi benar kalau saya sudah tua. Karena saya masuk Al-Azhar usia 24. Sudah jadi sopirnya kiai, nyuci kiai. Nyuci mobilnya kiai, nyupir mobilnya kiai, bangun pondok, nguras WC, komplit semuanya saya selesaikan sampai kepala pondok. Nyari duit sampai nyarutang urusan pondok. Diusir kiai saya, suruh untuk meneruskan ke Al-Azhar Mesir. Berangkat. Dari situlah. Tapi sesungguhnya hari ini saya belum tua. Cuma karena kumpulannya Kiai Afif, Kiai Sepuh, saya dituakan. Wajah saya masih lebih tua daripada moderator. Impas. Enggak, karena bedanya beliau punya kumis, saya habiskan. Karena beliau enggak punya silet untuk nyukur. Enggak, mohon maaf ini untuk breaking news ya. Jadi kalian kan duduknya rekoso, silo, enggak bisa selonjor dan enggak duduk atas. Ini harus banyak candanya. Kalau nanti enggak kuat 3 jam nih nanti. Saya kalau sudah cerita, apalagi ngajar di Pasca Sarjana UIN Wali Songo, saya dosen ya di Pasca Sarjana UIN Wali Songo Semarang. Sehingga kalau saya ngajar itu lupa daratan, kecuali sudah dibuka pintunya dari luar, ada dosen yang giliran berikutnya pura-pura salam-salam, oh masih ada toh. Itu dia sengaja pasti. Karena saya kalau ngajar itu ikhlas, tidak ngitung pakai SKS. Maka sampai lupa pakai jam. Jam berapa lupa. Biasanya hanya 2 jam, itu saya sampai 3 jam. Nah, ini tradisi yang baik tapi buruk. Merugikan yang lain. Untuk madhab hari ini itu sudah kita berkewajiban untuk tidak mencukupkan satu madhab. Kalau di dalam kitab-kitab misalnya ada di Sab'atu Kutubin Mufidah, An-Nafahat dan lain-lain, itu kemudian kita itu dilarang untuk tatabu'ur rukhas dan seterusnya. Itu betul. Itu tatabu'ur rukhas itu adalah garis atau pita merah yang tidak boleh ditendang. Itu saja. Tetapi untuk yang namanya talfiq atau at-tajammu' atau untuk mengumpulkan beberapa madhab dalam satu ibadah, apabila dia itu adalah mengikuti dalil yang arjah atau murajjah atau karena dibutuhkan, ulama sepakat boleh. Ulama sepakat boleh. Yang tidak boleh itu karena memilih keringanan-keringanan, dispensasi semuanya dikumpulkan, akhirnya tidak menjadi sebuah hukum. Kalau ini sepakat ulama juga tidak boleh. Jadi kita sepakat di sini dulu. Nanti begitu saya bawa ke madhab 8, kalian nggak kaget. Kiai kita berharap ke depan pondok pesantren terbesar ini, yang mubarakah ini, bisa mengirim banyak kadernya ke Al-Azhar Mesir. Sementara di Al-Azhar Mesir itu mempelajari madhab 8. Hatta walaukan tidak semuanya dilakukan, bahkan itu hanya untuk studi kritis. Tetapi yang diikuti tidak bakalan ikut madhab 8, hanya tetap mengikuti di antara madhab 4. Misalnya madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Kemudian ada Syiah itu 2, Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Kemudian Dawud Ad-Dhahiri dan Ibnu Hazm.
Ini semuanya adalah dianggap madhab atau pemikiran fikih yang perlu diadopsi dalam pemikirannya, tapi untuk diikuti tidak. Artinya hanya untuk khazanah Islamiyah saja. Lah itu di Al-Azhar ketika berbicara masalah fikih mesti madhabnya 8. Tetapi sekalipun itu nanti yang bermadhab Hanafi atau bermadhab Syafi'i atau Hambali misalnya, atau Maliki, itu nanti tetap muqarnatul madzhab ats-tsamaniyah di dalam berdiskusi atau di dalam mempelajari kitab-kitab muqarrar. Muqarrar itu diktat yang diberikan oleh para dosen. Tetapi nanti terakhir wal rajiku fi hadzal qaul, itu nanti tetap la yakhruju an madzhab al-arba'ah. La yakhruj an madzhab al-arba'ah, ya imma Hanafiyah, ya Malikiyah, ya Syafi'iyah, ya Hanabalah. Kemudian Nahdlatul Ulama di Indonesia itu sudah masuk kepada dari Hadratus Syekh pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama wa minhum Syekhona Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Itu sudah mengadopsi madhab 4. Kalau hari ini kita kemudian harus diwajibkan intisab kepada madhab 1, maka ini justru mundur, tidak malah maju meneruskan perjuangan para pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Permasalahan kita hanya tidak boleh mencampur adukkan, itu yang masih kita harus mencari solusi. Solusi di sini bukan berarti solusi yang benar, tapi solusi pemahaman kita itu yang bagaimana. Karena yang dirumuskan oleh para ulama dulu itu bukan salah, hanya tahdzir jangan sampai yang namanya tatabu rukhos tadi. Lah kemudian dipahami oleh saudara santri-santri yang masih kelas Fathul Mu'in itu kemudian belum kelas madzhab al-arba'ah atau madzhab ats-tsamaniyah, karena Fathul Mu'in jelas ini madzhabnya Syafi'i. Kalau ini masih di kelas ini, maka tatabu rukhos atau talfikul madzhab, bukan talfikul madzhab, ini dikatakan tatabu rukhos sehingga dilarang. Padahal sesungguhnya wa huwa ya'lamu anna hadza dalil arjah min tilkat dalil. Ngerti? Ini menurut madzhab Hanafi ini tidak begitu kuat dalilnya, lebih kuat madzhab Syafi'i, maka aku memilihnya. Atau dalilnya ashabu Syafi'i, tidak mesti Imam Syafi'i, tapi ashabu Syafi'i itu tidak lebih kuat daripada dalilnya Maliki. Berarti kita memiliki dalil al-arjah minhu. Kalau ini tiba-tiba kita mengumpulkan semua karena ada dalil yang lebih kuat, pertanyaan saya, diperbolehkan atau tidak? Ya sepakat, api berarti. Uga ono sing radikal loh ini. Boleh. Sekalipun kelas Fathul Mu'in wis boleh. Apalagi kelas Bidayatul Mustahid yang katanya di sini dipakai Bidayatul Mustahid. Aman udah. Jadi saya pun juga aman. Tidak harus menjelaskan panjang, tapi sudah tune in, sudah nyambung. Jadi kita sekarang pemahaman untuk tatabu rukhos itu adalah seperti yang dijabarkan oleh para ulama kita, bahwa tidak boleh kita mengambil rukhsah, dikumpulkan rukhsah semuanya. Rukhsah yang dimaksud adalah ikhtilaful madzhab. Contoh, nikah itu syaratnya harus ada wali. Tanpa wali gak sah. Ini menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib, tidak harus ada wali. Maka ini rukhsahnya madzhab atau ikhtilafu ummati rahmatun. Tapi ikhtilafu ummati ini ikhtilaful madzhab, bukan ikhtilafuna. Ikhtilafuna mafsadah, ikhtilafuna bukan rahmat tapi laknat. Tapi ikhtilaful madzhab rahmat, wa ikhtilafuna yang laknat benar. Ikhtilaf politik meneh. Nah, di madhab Hanafi tidak mewajibkan wali, di madhab Maliki tidak mewajibkan saksi, tapi wajib i'lan qabla dukhul
wajib iklan. Maka zaman dulu pengantin itu tidak langsung tiba-tiba dikumpulkan, habis akad diiring pakai apa itu? Kereta anu itu. Muter desa kemudian dipakai terbang. Pakai sholawatan, pakai terbangan. Itu mengikuti madzhab Maliki, bid'ah pora. Tapi padahal kita semuanya muntasib bil madzhab Asy-Syafi'i. Kumpulkan, ikut madzhab Maliki. Kemudian tidak ada mahar, itu diperbolehkan. Tetapi hutang, umpamanya maharnya belum ada, itu dihutang, itu boleh. Jadi nanti kalau itu dikumpulkan rukhsah itu nggak pakai mahar, nggak pakai wali, nggak pakai saksi, cukup datang ke Germo. Pak, ono cah wedok siji, mahar tak utang, wali gak ono, Germo iku saksi gak ada, pun monggo transaksional, perempuan di bawah. Lah ini tata rukhsah yang tidak boleh. Kalau ini sepakat, berarti tata rukhsah itu adalah orang lari dari semua hukum itu semuanya, hanya ngambil khilafnya ulama yang enak-enak kemudian dikumpulkan menjadi satu, maka ulama melarang, dan ini haram. Haram. Tetapi kalau sholat menurut madhab Syafi'i ada namanya air mustakmal. Menurut madhab Malik nggak ada air mustakmal. Wudhu pakai cedok gayung dicebuk nggak apa-apa. Jadi ada perbedaan di dalam tohir mutahhir. Makanya ada di dalam makalah kami ini nanti, ini mukadimah sih, 2 jam mukadimah. Ini baru mukadimah. Nanti kalau saya udah ke materi ini, nanti di sini 3 jam, ini mukadimah 2 jam, 5 jam. Jauh ya akhi dari Semarang. Perjalanan saya itu 8 jam, mosok muhadharah 5 jam nggak mau. Saya laporkan kiaimu. Sampai mana tadi? Iya. Wudu menurut madhab Maliki tidak ada air mustakmal. Kalau tiba-tiba, ini pengalaman saya pernah ke negeri-negeri Afrika, itu mahal air. Wudu itu semuanya bermadhab Maliki. Saya melihat imam masjid, ketika saya melihat imam masjid itu wudu di tengah alun-alun. Wah, enak sekali kayak di airport. Ya. Ketika saya melihat seorang imam masjid di Sudan, itu wudu pakai air sedikit, pakai botol kecil yang ukuran hanya 1 gelas ini. Kira-kira kalau dimasukkan gelas ini nggak penuh airnya. Lah kalau nggak penuh saya minum dulu. Ini diminum dulu, dibuat kumur dulu oleh orang imam masjid itu. Sehingga ketika mau wudu itu dia bermadzhab Maliki. Jadi seperti apa? Pakai body lotion. Jadi kayak lumuran apa namanya? Bedak adem, wajah dibasahi dulu, tangan, kaki dilapi pakai air. Setelah itu tinggal sedikit dibuat kumur lagi, masih. Baru mulai wudu. Setengah gelas dibuat wudu. Ini bukan sayalanul ma, tapi istimalul ma atau apa istilahnya itu meratakan. Ta'mimul ma alal basyarati. Bukan sayalanul ma'i alal a'dha. Saya lihat terus, ini wudhu kok kayak begini tuh gimana gitu. Coba kalau mesti airnya banyak tadi dibuat wudhu kan lumayan. Enggak, dibuat minum, dibuat bedaan, dibuat kaki, dilap terus tinggal sedikit buat kumur malah. Habis itu mulai wudhu. Segini ini untuk wajah, segini untuk tangan kanan, segini untuk tangan kiri, tinggal sedikit untuk ngelabur kaki. Dilabur bukan dibasuh. Saya lihat wudu kok kayak begini. Kemudian saya wudu serius bermadzhab Syafi'i. Begitu masuk masjid, dia ternyata imam masjid. Waduh, saya sudah suudon.
Kemudian saya akan kembali kepada fikih madzahibil arba'ah wa malikiyun. Hal yasikku sholatu syafi'i yaqtadi bimadhabil imam biman yantasibu bimalikiyah. Wani apa orang mengatakan sah? Sah. Atau sebaliknya. Beliau itu enggak pakai apa, wudunya pakai siwur, pakai cedok kecil, kemudian dicawuk. Kalau kita ini kan diniati siwur itu gayung. Sampean iki desa. Jadi pakai gayung, kalau tangannya tidak niat untuk cedok, kemudian dia itu niat untuk apa, membasuh, berarti mustakmal. Tapi tangan kalau diniati untuk cedok juga nggak apa-apa menurut mazhab Syafi'i. Cipratan kecil itu kan urusannya nanti seandainya itu dianggap adalah untuk merubah kepada launul ma, baru dikatakan mustakmal. Kalau tidak ya tidak. Maka ojo galak-galak yang ini. Rekoso nanti badai. Ini seandainya ada orang bermakmum pada orang yang wudunya begini, karena kita tahu dalilnya, maka kita tidak dikatakan tatabu rukhos, tapi kita mengatakan kita mengikuti madhab yang ada dalilnya arjah min dalili kada. Kalau ini kita sepakat boleh, berarti kita sudah biasa melakukan itu. Tapi itu hanya istilahnya bukan tatabu rukhos, tapi al-jam'u bainal madzahib, mengumpulkan beberapa madhab yang kita sangat membutuhkan, atau memang kita mengikuti dalil yang lebih kuat daripada dalil yang kita madhab kita, itu boleh di dalam bermadhab. Contoh lagi, saya dulu pernah umroh tahun pertama saya di Mesir tahun 94. Saya 93 berangkat ke Mesir, tahun 94 saya umroh. Saya kuliah di Fakultas Syariah jurusan madhab Syafi'i. Wah, kental kan? Kental itu. Begitu umrah, tawaf, bermadhab Syafi'i, wudu. Ketika saya tawaf, putaran kelima ya udah lumayan, hampir kurang 2 lagi rampung. Kaki saya diinjek oleh perempuan. Kita yel-yelan kan? Tawaf itu kan kita tidak melihat kanan kiri kita, yang penting kita itu wajah kita, hadapan kita, pikiran kita kepada Allah. Tapi saya terasa kaki kita diinjek kaki empuk. Saya cari, loh, perempuan. Karena kalau tadinya diinjek-injek kaki yang kasar biasa. Loh, ini kok genyol empuk, loh, berarti lain nih. Saya lihat perempuan. Saya batal wudunya, kalau saya bermadhab Syafi'i. Keluar, panjenengan ngerti kalau keluar dari Masjidil Haram nyari untuk tempat wudhu, yang tempat wudhu beneran itu jauh, hampir setengah kilo keluar. Tapi kalau nyolong air zam-zam yang ghairu musabbal lil wudhu tapi musabbal lil syarab, kan haram kalau kita bermadhab Syafi'i. Apalagi air zam-zam yang mulyanya begitu kita buat wudhu, itu kurang ajar. Lah saya masih punya adab anak santri, akhirnya saya keluar. Udah keluar, bismillah masuk, dan saya tidak bermadhab yang meneruskan tawaf karena batal. Saya ngulangi dari awal. Berarti lumayan kan? Sudah 5 mengulangi dari awal. Bismillah. Tapi saya kemudian ambil tas, kaos kaki saya pakai. Aman. Tidak kira-kira kalau diinjek perempuan ya aman. Selesai. Tawaf mulai rampung. Sudah hampir rampung, tinggal 3 meter untuk saya mepet ke Ka'bah karena saya ingin cium Hajar Aswad. Deket kan udah 3 meter sini, kamera situ. Kemudian saya sudah mepet Ka'bah, bergagas untuk saya bisa cium Hajar Aswad. Apa yang terjadi? Rombongan dari Turki perempuan nyium pipi saya. Saya yakin dan husnudzon ini Hajar Aswad. Karena mereka lihat kok sama hitamnya dan mengkilap. Saya tidak berani marah dan tidak berani suudzon. Saya husnudzon. Berarti wajah saya laku. Mulia dianggap Hajar Aswad. Sudah saya diam. Tapi dalam 3 meter ini saya harus berpikir madhab 4.
Saya berpikirnya begini, tadi putaran yang kelima saya batal, wudhu keluar. Ini putaran ketujuh hampir rampung. Saya tadi sudah berupaya untuk ikhtiar supaya tidak batal. Tapi Allah memberikan cobaan ini. Masya Allah. Saya kemudian hampir frustasi gini, kalau saya keluar lagi pasti Allah punya rencana lain. Daripada saya direncanakan oleh Allah yang lain, saya ikut rencana Allah yang sekarang. Sudah, akhirnya saya naqaltu ilal madhab alladzi qala anna lamsal ajnabiyah la yubtilul wudu. Enak toh? Itu di kitab Iqna masih ada, itu kitab cilik al Iqna wis ana itu. Enggak usah sampai yang gede-gede kitab Al Majmu' enggak ada. Iqna wis ana. Kemudian ikut madhab mengatakan bahwa al farqu bainal lamis wal malmus itu sudah ada itu di dalam Ashabus Syafi'i. Maka saya ikut madhab Syafi'i, masih belum keluar madhab Syafi'i masih enak ini. Apalagi kemudian untuk meyakinkan hati saya berkata, naqaltu ilal madhab alladzi qala anna lamsal ajnabiyata la yubtilul wudu. Inda Abi Hanifah. Inda Abi Hanifah beliau katakan, aula mastumun nisa, qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, aula mastumun nisa makna lamis wa huwa al-wiqa' awil jima'. Quran jima' ora wiqa'. Berarti ora apa-apa. Berarti enggak batal. Ini enak. Jadi saya ikut langsung naqlul madhab halan. Karena di dalam teori untuk naqlul madhab itu ada naqlul madhab bidayatan, ada naqlul madhab halan. Pindah madhab spontanitas karena ada kasus seperti saya, atau memang niat dari awal bidayatan, aku ingin beribadah tawaf tidak mengikuti madhab saya Syafi'i, tapi dari awal saya mengikuti madhab Hanafi. Maka di dalam beberapa kitab yang kita baca ada tata cara atau adabut talfik atau adabun naqlil madhab, bukan adabut talfik tapi adabun naqlil madhab. Nah, adab kemudian di sana ada yang membatasi naqlul madhab itu, ada yang qadiyatan gitu, satu qadiyah. Ikhtalafal ulama annal qadiyah ay qadiyatul ibadah au qadiyah qat'iyah. Salat itu satu qadiyah atau wudu satu qadiyah, atau salat dengan wudu itu satu qadiyah. Ikhtalafal ulama. Beda-beda. Panjenengan ulama boleh mengatakan wudu satu qadiyah, salat satu qadiyah, sehingga wudunya ikut Syafi'i, kemudian salatnya ikut Hanafi. Karena itu mukhtalaf fi majalil ijtihad, maka boleh-boleh saja asal punya dalil. Ojo kaya wong liberal saenake dhewe, sing penting jadi dia tidak pakai tafsir Jalalain tapi pakai tafsir jalan lain. Ini liberal ini, nggak mau pakai dalil dan tapi yang penting bisa. Nah, saya kemudian meneruskan dalam 3 meter itu saya niat berpindah kepada madhab Hanafi yang mengatakan bahwa lamsul ajnabiyah itu harus beliau mengatakan itu adalah maknanya jima atau wiqa. Kemudian saya tetap teruskan sampai rampung di garis hijau. Kemudian saya tetap untuk bisa mencium Hajar Aswad. Selesai mencium Hajar Aswad, saya untuk meyakinkan diri saya yang kadang-kadang masih ada tasakuk iki tenan opora gitu kan. Saya sholat 2 rakaat untuk sholat sunnah tawaf, untuk meyakinkan bahwa sesungguhnya saya itu ngikut madhab Hanafi atau mengikuti madhab Ashabus Syafi'i yang mengatakan bahwa fil farq bainal lamis wal malmus. Saya itu kan malmus, bukan lamis. Kalau al-lamis kemudian dia mengatakan dirinya itu ada grenjet atine, wah iki syahwat iki batal, nak gak ya ora. Berarti saya objek, bukan orang yang menyentuh. Saya nggak ngerasa apa-apa, terima plak gitu. Tapi lu kok sekali tok wedoke telu. Ayo bisa. Lewong Turki kan sampai bayangannya saja juga cantik kok. Bukan orangnya. Tapi ya karena mungkin salah sasaran karena dianggap Hajar Aswad, ternyata masih 3 meter kan. Akhirnya saya nganggap bahwa ini
saya tahu dalilnya, maka saya ngikuti yang ada dalil itu. Dengan demikian saya bukan namanya tatabu rukhos, tapi saya itu adalah mengikuti madhab yang memiliki dalil yang arjah, atau mengikuti madhab yang ada dalil yang beda dengan madhab saya. Dan nakul madhab halan, spontanitas. Ingat saya ketika Imamul Haramain, ketika ngimami di Masjidil Haram, kemudian ditelai hamam, ditelai burung dara di bajunya. Kemudian Imam Haramain tidak kemudian membatalkan sholatnya atau melepas jubahnya, dilepas kemudian ditaruh, tidak. Padahal kalau di dalam kitab Fathul Jawad ala Syarhi Mandzumati Ibnil Imad, itu kalau ada najis jatuh ke baju kita ketika kita sholat, suruh nyopot, suruh ngelepas, suruh buang. Tetapi Imam Haramain tidak. Padahal Imam Haramain madhab kita. Lah, Fathul Jawad ala Syarhi Mandzumati Ibnil Imad itu bermadhab Syafi'i. Syekh Syihabuddin Ar-Ramli bermadhab Syafi'i. Itu madhabnya. Kalau di kitab itu, wah, bukannya talfik itu, memang sengaja 4 madhab diadopsi dalam kitab itu, dan itu indah sekali. Fi babil ma'fuat, di dalam fi babil ma'fuat dalam najasah. Imam Haramain mengatakan, naqaltu ilal madhab alladzi qala anna dzarqal hamam la yanjus wa la yubtilul wudu. Enak neh gimana lagi. Jadi beliau sambil neruskan sholat dengan membawa telek hamam. Ini beliau berpindah kepada Maliki, karena madhab Maliki itu kullu ma yakhruju, memiliki satu pendapat, kullu ma yakhruju min ma'kulil lahmi fahuwa tahirun. Sudah sampai situ belum? Bidayatul Mujtahid. Ayo nyambung. Top tenan wae. Salafiyah, Syafi'iyah. Barokah, amin Allahumma amin. Naqaltu ilal madhab alladzi qala anna dzarqal hamam la yanjus. Aku pindah kepada madhab yang mengatakan bahwa telek burung dara itu tidak najis. Yantasibu ila madhab al-Maliki. Kenapa? Karena madhab Maliki itu madhab yang ahlul hadis. Ahlul hadis itu letterlek hadis diikuti. Rasulullah suatu saat memerintahkan orang yang dari Yaman kemudian ketika ke Madinah dia sakit panas atau karena ada cuaca yang beda kemudian masuk ke Madinah sakit. Rasulullah memerintahkan kepada tamu itu dan kepada ajudannya, sana ke kandang unta, suruh minum susu unta sekaligus pipisnya. Terkenal toh hadis ini toh. Setelah itu kemudian dipahami oleh Imam Malik bahwa Rasulullah tidak mungkin memerintahkan minum sesuatu kecuali suci. Makanya kemudian keluar kaidah kullu ma yakhruju min ma'kulil lahmi fahuwa tahirun. Setiap yang keluar dari binatang yang halal dimakan dagingnya itu suci. Berarti telek kerbau, pipisnya sapi, pipisnya unta, teleknya unta berarti halal. Suci kok halal ya? Suci. Karena Rasulullah pernah memerintahkan untuk minum pipisnya unta. Berarti telek ayam ya, pipisnya ayam itu semuanya dianggap telur. Suci. Ini menurut kaidah madzhab Malikiyah. Maka Imam Haramain ini mengadopsi itu. Apa kemudian kalian bisa mengatakan Imam Haramain sholatnya gak sah karena membawa telek burung dara? Gak berani kita. Telah dicontohkan lebih dahulu. Maka suatu saat saya kadang-kadang uang Mesir itu jorok-jorok. Tapi kamu jangan takut ke Mesirnya karena jorok. Nanti berangkat ke Mesir bukan karena itunya, tapi karena ilmunya. Kadang-kadang sesuatu yang berlebih, memiliki nilai lebih itu kadang-kadang ya ada yang kurang nyaman di kita, biasa itu. Apalagi kalau ketemu wali, aneh-aneh. Di Mesir itu tukang jagal daging nggih, hewan. Tukang jagal itu tukang nyembelih sampai bolang, sampai nguliti, sampai menjual. Itu malah pakaiannya putih-putih. Kan aneh. Wong dia kumpul kotoran kok malah pakai putih. Kalau kita kan menjauhi pakaian putih ketika kerja di tempat kotoran. Orang sana malah peci putih, bajunya putih, celananya putih. Ini kan payah gitu.
Sehingga kalau kotor tampak sekali, apalagi darah. Lah itu habis nyembelih kemudian bolang, kemudian itu ya darah banyak. Kemudian yang paling aneh lagi, itu daging dipanggul. Digandulkan sebelum digantung itu dipanggul. Itu bajunya ya kotor. Itu kalau sholat Jumatan nggak ganti baju. Sholat duhur dia bilang Allahu Akbar, wudu berangkat jamaah. Di samping saya itu saya lihat, masya Allah ambune. Bukan hanya ambune tapi najisnya juga. Apakah kita berani mengatakan kamu sholatnya nggak sah gara-gara kamu bawa najis? Maka kita husnudzon bahwa dia sudah pernah ngaji Fathul Jawad fi babil ma'fuat. Ikhtalafal madahib anna haddal najasah al ma'fu anhu mukhtalafun fih. Khilaf, hududnya itu khilaf. Menurut madhab Hanafi, menurut madhab Syafi'i, di mana kalau najisnya hanya sakwang koin, ma'fu. Sakwang koin, najis, darah, sak koin begini. Itu dianggap ma'fu. Najis tapi ma'fu. Kiasnya apa? Karena kita istinja itu mesti halqud dubur. Halqud dubur itu kan sekitar sakwang koin toh. Lah itu kan masih ada sisa dan lain-lain. Itu dima'fu sekalipun najis. Maka seukuran uang itu kalau ada najis darah, ya ma'fu. Masuk akal dan ilmiah. Madhab Hanafi punya 3 kaul. Kaul yang pertama sak epek-epek. Epek-epek na wong Arab gede, na epek-epek ku cilik. Sak epek-epek iki nak upamane kamu najis headmu keluar kemudian kena baju semene iki ma'fu jare menurut madhab Hanafi. Iki paling cilik. Ono neh jare menurut madhab Hanafi 1/4 baju. Seperapat. Waca dong kitab Fathul Jawad ala Syarqi Madhumati Ibnu Limat. Uwena Apple gitu. Syekh Syahabuddin Ar-Ramli. Itu santri tempat saya, kalau yang sudah melek fikihnya seperti panjenengan, saya ajak ngaji itu, biar gak ada was-was gak apa, dan rodok liberal sithik-sithik. Ya bukan liberal, punya wawasan yang lebih luas. Ben gak kaku. Nanti dididik haram najis, kaku uripe kosong men. Kaya swarga wae dibatasi karo darah sak kosong men. Wa man taqala man qala la ilaha illallah taqalal jannah. Belum swarga. Jadi ya sekali-kali ikut Safinatun Najat sing rodok guala ngono ka. Tapi ya sekali-kali ikut Fathul Jawad sing rodok gak jelas iki. Karena ini menjadi solutif jalan keluar. Nah, kalau kita sudah ngikuti yang ini, madhab Hanafi yang mengatakan najis yang dimakfu dari darah itu 1/4 baju. Kalau 1/4 baju berarti baju itu kalau dibagi 4 depan, belakang, kanan, kiri, berarti kalau darahnya satu gini sampai bawah nggak apa-apa. Lah saya lihat tukang jagal itu ikut madhab itu, makanya saya pinter kamu itu ngikuti Fathul Jawad, seakan-akan sudah pernah ngaji Fathul Jawad padahal hula-hulu. Artinya apa? Toleransi di dalam bermadhab itu sudah terjadi dan biasa bagi negara yang mereka memiliki ulama banyak yang mentolerir di dalam ikhtilafu ummati rahmatun. Tapi kalau di Indonesia kita di musola begitu, insya Allah panjenengan gak laku ngimami. Wah ini madhab setan nih. Gak ono itu menurut guru kita dulu. Karena gurunya kelas musola. Kiainya kelas musola. Begitu ketemu kitab yang luas, bingung dan kemudian dijustifikasi. Lah makanya kita ketika aplikasi madhab yang seperti saya terangkan tadi, itu mestinya di tempat zona yang aman. Jangan sampai praktek begitu di musola kecil di rumah kampung masing-masing. Atau kalau punya santri, yang santrinya masih culun-culun, nanti kiai saya payah ini, nggak bisa jadi panutan. Itu kitab apa enggak jelas. Wong tuane akhirnya nyabut santri ini kabeh. Kiai ini wis gak jelas ya. Nanti santrinya mulai kabeh. Lah ini makanya majalul istihad atau ikhtilafnya ulama ada di sana. Saya masuk sedikit kepada yang paling belakang.
itu sesungguhnya ada di kitab ini. Saya punya kitab ini yang saya tadi ceritakan. As-Shalah fil Hawa itu saya tulis di kantor. Saya sambil kerja di kantor konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia. Di tengah-tengah saya nulis disertasi S3 itu. Saya itu nulis buku terus, dari S1 nulis terus. Tapi ketika saya dapat gelar LC, malu saya mau masang gelar LC lulusan Covid ini. Atau lelaki cilik ini ya. Saya tamat LC itu malu, tapi banyak yang tamatan LC aja udah bangga nih pol, mbah ora ngerti aku. Kemudian begitu saya dapat gelar MA, alhamdulillah kemudian saya berani tulisan-tulisan saya ada sekitar 13 judul saya terbitkan ben ketok ilmuwan ngono lah. Jadi kan ono karyane kan ketok diwaca wong. Padahal saya nerbitkan buku ini rahasia tapi direkam ya. Apa-apa. Dan itu contohnya banyak. Para ilmuwan yang ngejar tayang untuk karyanya diterbitkan itu sesungguhnya ya rada gegabah. Lah, termasuk ini saya tulis tahun 2006 ketika saya melihat Malaysia akan mengirim astronot ke luar angkasa. Itu kemudian dari 6 astronot kalau tidak salah, itu ada di sini saya terangkan. Itu muslim 4 orangnya muslim. Bagaimana nanti kemudian ibadahnya di atas rembulan? Saya melihat berita itu langsung saya nulis buku ini. Jadi ciri khas ulama itu orang yang peka terhadap lingkungan. Wah. Karena bedanya ulama dengan ilmuwan itu di situ. Kalau ilmuwan menerbitkan buku terus untuk makan, itu nyari duit, royalti. Tapi kalau ulama itu laku atau tidak tulisannya, tetap menulis dan tetap mengajar. Untuk gaji atau ora tetap ngajar, karena tugas setelah belajar mengajar. Itu ulama. Makanya responsibility ulama itu jauh dibanding dengan ilmuwan. Kalau ilmuwan itu untuk ilmu penuh sak otake, doktor, profesor itu, kemudian dia itu tidak pernah bertanggung jawab pada masyarakat dan umatnya. Jadi tak selipkan. Bedanya ilmuwan itu hanya mengumpulkan informasi di otaknya. Habis itu nggak punya tanggung jawab. Makanya akhirnya membuat virus di Wuhan, kemudian jadilah kita semuanya kena COVID. Itu ilmuwan. Nggak ada tanggung jawab, tidak ada rahmah, nggak ramah. Nah ini beda dengan ulama. Ulama itu diminta atau tidak diminta sudah peduli kepada umat dan kepada lingkungan. Karena apa? Karena ilmu adalah amanat, ada responsibility kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu itu diamalkan karena apa? Karena khasyatillah. Ada amanat. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang ketiga, ulama itu pasti peduli dengan lingkungan. Mula kiai-kiai sesepuh kita, para masyayikh itu selalu memperhatikan jalan raya rusak. Ngomong bupati, Pak Bupati, ini jalan menuju pondok, anak-anak santri pada jatuh. Ini orang kampung sering kecelakaan di situ, tolong diluruskan, diberi. Tapi kalau ilmuwan lewat, peduli amat. Tapi kalau kiai, ulama, peduli. Ini di sini kemiskinan luar biasa. Lapor kepada pemerintah untuk beneri bareng-bareng. Itu ulama. Ini di sana ada kemiskinan, di sana ada wabah, ada solusinya dicarikan. Itu ulama. Ya makanya saya waktu itu etok-etok untuk gelar MA itu ben ketok rotok ilmiah nulis buku. Begitu saya doktor, saya masih nulis terus, ya masih banyak karya yang diterbitkan sampai ada 20 lebih. Hari ini saya baca lagi buku ini, tak guyu tenan. Ya Allah, buku kok ngene iki piye? Jadi ngerosok guwendenge ketika waktu itu. Makanya saya pesen, kalau sampean baca, enggak usah ketawa. Ya itulah berarti Anda lebih ngalim daripada saya ketika membaca itu. Tapi kalau kamu membacanya, bagus ini, berarti sampean bodoh. Tapi kalau panjenengan buku kok gini kok ditulis terbitkan, karena saya sedang jadi ilmuwan, bukan jadi ulama. Dan saya sendiri juga ketawa dengan nulis ini. Tapi yang penting
ada dipublish dan bisa dipublikasi. Gara-gara buku ini, gara-gara karya tulis saya banyak dan diterbitkan, saya menjadi ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional untuk zona Timur Tengah dan Afrika. Karena punya kualifikasi. Saya Rois Suryah PCINO Mesir. Kemudian saya kerja di kantor kedutaan. Saya juga mahasiswa. Kemudian saya doktor. Kemudian saya juga aktif di berbagai kegiatan ilmiah. Akhirnya ketika dikualifikasi sama-sama doktor, tapi dia hanya ilmuwan, ngarang buku tok atau bahkan dia nggak peduli dengan lingkungan, akhirnya ini nggak masuk kualifikasi untuk bisa dipilih menjadi ilmuwan atau yang pantas untuk dijuluki ilmuwan atau orang yang berperan kepada masyarakat. Jadi saya dipilih oleh Wamendiknas dengan waktu itu dengan IFOR, ya, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Seluruh dunia kami punya organisasi itu, diantaranya kawan-kawan yang dulu ada di Jakarta, yang di luar negeri dari Amerika sampai Cina sampai Australia, semuanya ada. Lah, gara-gara saya sering nulis buku dan diterbitkan itu, saya dipilih dinobatkan menjadi ketua IFOR, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Gara-gara hanya nulis buku-buku yang nggak begitu jelas, ya makalah kumpulkan kemudian terbitkan lah gitulah. Sampean bisa semuanya itu. Dan itu penting ternyata ketika hanya untuk show of force, ya, untuk hanya show gitu kan, ketok wah ini keren ya. Gelari doktore karyanya akeh. Lah itu. Tapi kadang-kadang memang perlu dimunculkan itu gitu kan. Kalau hanya untuk seperti yang lain gitu juga awak-awak dhewe iki iso asli deh. Lah yang sana itu hanya gitu tok, bisanya hanya itu. Sementara kita punya kelebihan yang lain, satu akhlak, moralitas. Sekalipun doktor, saya tidak merasa punya gelar doktor. Saya masih santri dan saya adalah sarung kakinya kiai kalau saya, khadamnya kiai. Dan saya hidup enak itu karena khadamnya kiai. Saya tidak pernah merasa saya itu hebat. Ketika saya di Mesir kerja di kantor kedutaan itu, saya punya fasilitas negara dan saya bisa membantu. Maka setiap kiai yang ke Mesir nyari namanya Fadulan. Fadulan mana? Cari. Karena pantas dijadikan khadam. Satu. Nomor dua, saya bisa membawa Mercedes untuk membawa kiai kemana-mana. Penting apa enggak ini? Kalau kiai ke luar negeri terus taksinya elek terus bingung nyari kendaraan, sementara saya bisa menyiapkan Mercedes dan saya bisa nyopir, wah kiaiku bisa bangga. Termasuk kiai sepuh, Kiai Fawaid dulu ketika ke Mesir, kemudian kiai sepuh-sepuh yang ke Mesir, Kiai Sal Mahfud, Kiai Maimun Zubair, Gus Solah, Kiai Mustafa Bisri, kiai seluruh Indonesia, saya khatimnya. Makanya saya urip ke enak gara-gara saya berangkat dari khatamnya kiai. Jangan kamu itu merasa punya ilmu sebelum bisa ngabdi. Makanya ingatlah kata Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki, persis mirip seperti yang di Ta'limul Muta'allim Syekh Azhar Nuji. Innamal ilmu bitta'allum wal mudzakarah. Untuk ilmu itu ya belajar, diskusi, musyawarah, basul masail itu ilmu. Dapatnya dari situ. Wa manafi'uha bil amali. Wa minal amali at-ta'lim, ngajar. Wa barakatuha biridhos syekh. Wangel yang ini. Wa barakatuha biridhos syekh. Tapi di dalam Ta'limul Muta'allim wa barakatuha bil khidmah. Lah khidmah itu adalah min wasilati ridho. Khidmah itu min wasilati ridho. Untuk mendapatkan ridhonya guru itu angel. Kadang-kadang sama-sama khidmah itu beda. Guru ngerido ini beda. Ono sijine sing kepengin entuk mangan tok nduk dalem. Ono lorone timo hiburan ben cedak kiai. Ono nomor telune ben dianggap gak ditakzir sama keamanan karena gak ngikuti kegiatan. Wah iki acara dalem iki. Pengalaman saya pernah jadi keamanan, pernah jadi lurah pondok. Jadi saya tahu niatnya. Faman kana hijratu ila dunya. Jadi tergantung pada innamal amalu binniyat. Faman kana hijratu ila Allah wa rasul fa hijratu ila Allah rasul. Faman kana hijratu ila dunya yusibu. Faman kana hijratu ila imra'atin yankikuha. Gak untuk apa-apa. Lah ini untuk mendapatkan ridho syekh sekalipun dengan khidmah belum dapat, belum tentu. Makanya ini sulit. Makanya antara Syekh Azhar Nuji dengan Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki bedanya di situ tadi.
Wa barakatuha bil khidmah. Itu ada taklimul muta'alim. Abuya langsung wa barakatuha biridho syekh. Karena khidmah itu untuk mencari ridho. Yang nguras kolam, ya belanja, ya masak dan seterusnya. Itu sesungguhnya akan mendapatkan lebih dari yang bahsul masail tok. Saya ini tak critakno sithik ben ini enggak ilmiah tok iki, ana rada sufistik ngono. Ana sing yang apa namanya? Klenik ini. Ini kamu ada di kelompok yang lain bukan di pondok pesantren salaf gini, klenik iku kan gitu. Percaya berkah. Berkah itu ora ana, sing ana berkat. Diangkat sallallahu Muhammad langsung bawa itu berkah. Itu percaya karena jelas dohir. Tapi kalau berkah itu nggak tampak ya. Nggak tampak, apalagi nunggu nanti kapan-kapan. Nah ini kalau kita kan sudah dari awal sudah percaya itu. Makanya justru khidmah. Apa yang kau berikan kepada pesantren dan kepada kiaimu itu sesungguhnya nanti yang akan dipetik. Saya sudah ngalami semuanya itu. Saya itu urip enak. Syukur saya. Berangkat ke Mesir beasiswa double. Jadi pertama dapat beasiswa dari IJMI karena saya juara karya tulis ilmiah nasional, juara 2. IJSMA waktu itu. Pesantren jadi pengurus pondok sambil ngetik pakai urung ono komputer ya akhi, masih 12 jari gini ini. Itu IJMI bikin pengumuman lomba karya tulis ilmiah dalam 2 bulan. Saya bisa nulis 2 buku sambil ngaduk bangunan WC pondok, sambil jadi lurah pondok, sambil nyari duit kemana kemari. Saya juga ngajar di pondok, ngajar besar kosong. Itu masih saya nulis tengah malam di mana orang pada tidur hening, saya nulis. Di sini juga begitu. Justru jam 10 malam sampai jam 3 itu waktu yang top, padahal itu waktu enak ngorok. Enak banget ngorok. Tapi kalau di sini jam 3 sudah ada apa? Qiraah kemudian tarkim. Dulu tempat kami belum ada listrik ya Aki. Masih pakai diesel. Masih pakai lampu sentir. Jadi enggak ada speaker muni ngirit karena ngecas Aki ini kangel larang. Sekarang sudah Masya Allah. Nah, itu saya berkah khidmah kepada kiai itu. Saya berangkat ke Mesir double beasiswanya, beasiswa dari IJMI dan beasiswa dari Al Azhar. Belum begitu rampung, saya masih di kelas semester awal, saya sudah bisa dapat pekerjaan lah ya untuk mendapat tambahan macam-macam. Kemudian belum selesai S1, itu saya sudah diterima di pegawai kedutaan besar Republik Indonesia yang saya ceritakan tadi. Ada seleksi itu bergelar LC dan MA semuanya. Saya gelarnya es krim. Gelar S1, S2, saya masih es krim karena saya masih S1 belum lulus. Ngelamar pekerjaan di Departemen Luar Negeri. Yang dipilih itu kok termasuk saya. Yang lain itu ya mestinya mencampakkan saya orang-orang itu. Kamu itu kuliah dulu gitu loh sama yang MA itu Muhammad Ali. LC lelaki cilik. Kamu kuliah dulu, kuliah belum tamat aja ikut-ikut ngelamar kerjaan. Perasaan saya harus menyelamatkan hidup saya ke depan karena saya nggak punya kiriman dari rumah. Bagaimana saya bisa meneruskan kuliah S2, S3 kalau nggak punya duit? Saya harus berpikir keras. Bismillah. Hizib Nasor woco, hizib Bakhr woco, wabe woco. Waqiah Fadilah 41 kali sak majlisan woco. Sampingnya Sayyidah Nafisah 4,5 jam woco setiap minggu. Clear, dunia itu clear, nggak ada yang sulit. Karena cicitnya Rasulullah, wali kutubnya itu, saya semende di situ, ya baca situ Yasin Fadilah baca. Jadi saya jadi mahasiswa itu sugih. Enggak kayak mahasiswa yang lian-lian jumlarat itu. Bukan karena karena khidmah kiai dan karena saya wiridan. Jadi percayalah wiridan itu nekake duit. Enggak percaya? Kamu itu suudon sama Gusti Allah wae. Saya bangun pesantren itu hari ini 3 tahun yang lalu itu baru mulai 4 tahun sekarang lah 3 tahun setengah masuk 4 tahun itu ditotal oleh notaris 27 miliar dari tanah sampai bangunannya. Loh, kok sebanyak itu? Itu kalau saya sebagai profesi saya dosen
Dosen itu gajinya kan sak sen toh. Dosen ngedos uang sak sen. Itu dengan gaji saya tak kumpulkan nggak dimakan sampai pensiun mati urip neh kerja meneh sampai mati neh urip neh pensiun mati kerja neh ping papat ndak bakalan cukup itu kalau masih suudzon kepada Allah. Tapi kalau yakin kepada Allah, berkahnya kiai rampung. Saya itu didhawuhi Kiai Maimun untuk bikin pesantren. Ketika dilarang sebelum diperbolehkan bikin pesantren ya saya mandek. Mbah Yai nyuwun didhawuhi damel pesantren. Jangan dulu. Panjenengan usianya berapa? 42, Mbah. Jangan dulu. Saya dulu itu kok ada Madura malah. Saya dulu itu sebelum 49 saya hanya menunggu musolanya Mbah Zubair ini. Saya punya pesantren usia saya 49. Nanti panjenengan usia 49 baru membuat pesantren. Nggih, Mbah. Rampung. 42 ke 49 berapa? 7 tahun. Iki nak gak ngikuti kiai kualat. Saya diem, nggih, Mbah. Nahan. Padahal saya jadi pejabat di UIN Wali Songo, jadi kepala pusat dan pengasuh ma'had di UIN Wali Songo. Khidmah tok iku, enggak ada apa-apanya. Gaji negara itu piro? Nak dihitung dengan tenaga kita. Tapi sak niati, innamal a'malu binniyat. Khidmah kepada ilmu. Nanti pasti ada halawatul ilmi. Dengan khidmah kepada ilmu, halawatul ilmi akan muncul. Kemudian 4-6 tahun saya matur Mbah nyuwun didhawuhi ndamel pesantren. Usia saya sudah hampir 49. Ngapusi apa ora? Enggak. Hampir 49 padahal 46. Bener kan? Oh nggih. Pun milai nggih. Tamu sak dalem saya sowan itu. Ini Kiai Fadholan, kiainya IAIN ini ya, mau bikin pesantren. Kula ndonga jenengan sedaya ngamini nggih. Langsung plong didongani. Mbah, nyuwun peletakan batu pertama. Nggih. Datang didongani meneh. Saya ketika empot-empotan bangun yang lantai 2 ketiga itu gak punya duit, matur Mbah, nyuwun didongani malih Mbah. Nggih. Dongani datang tangisi. Langsung lancar jaya, tidak ada hambatan sampai hari ini. Alhamdulillah bangun terus saya ndonga, ya Allah moga-moga bangunan pesantren tidak akan selesai, amin. Jadi nggak akan selesai tenang, moga-moga nggak selesai, bangun terus maksudnya. Ya Allah, ini kenapa ridho syekh, ridho guru ini penting, semuanya berjalan. Jadi ilmu kita itu pasti innamal ilmu bita'allum wal mudzakarah wal musyawarah wal bahthul masail. Iya, ilmu itu dari situ. Tapi berkah dan manfaatnya lain. Lah ilmuwan itu hanya nyari ilmu, kita itu tidak. Kita itu ada di balik ilmu itu adalah berkah dan manfaat itu. Makanya orang kalau tidak dapat ridhonya guru biasanya itu untuk bojo iku ndok kampung pegunungan mbah sing gak di murid. Ora ana banyu pisan ngono, ora ana listrik pisan. Iku asline bukan diadab tapi ilmune ra patek berkah. Terkoso. Golek murid ya santri terkoso. Lah tempat saya itu gedung belum jadi, datang 200, datang santri. Saya harus empot-empotan tukang harus segera jadikan kamar-kamar, santri datang. Sekolahan juga begitu. Murid datang, sekolahnya belum ada, mau diajar di halaman lapangan datang. Ini rahasia tadi ndonga husnudzon dan yakin kepada Allah berangkat dari ridho gurunya tadi. Jadi tidak ada hubungannya dengan madhahibil arba'ah ya. Saya akan kutip sedikit. Ini hanya guyon ya. Ada khilaf-khilafnya dan sepakat madhab al-arba'ah itu memperbolehkan di dalam untuk mencampur atau mengambil madhab lain. Itu semua sepakat dari para sahabat dulu sampai pada madhab al-arba'ah. Kemudian yang terakhir saya akan masukkan wajhu sihhatil iktida atau wajhu sihhatit taklid. Kalau ini dalam contohnya memang sholat. Sholat itu adalah hanya contoh untuk taklid kepada madhab lain.
Wajhu sihhatil iktida waqad arafta annal malikiyah wal hanabalah wa Abu Bakrin ar-Razi minal hanafiyati wa Abu Bakrin al-Qaffal minas syafi'iyati yujizuna al-iktida bil mukhalif fil furu' ad-dhanniyati alal itlaq. Menarik kan ini kan? Yujizuna al-iktida bil mukhalif fil far'i ad-dhanniyati alal itlaq. Istihad atau majalul istihad atau masalah al-istihadiyah itu adalah semuanya dhanniyah. Kalau fi majal istihad itu dhanniyah, maka boleh untuk iktida atau boleh untuk mengikuti secara mutlak. Ya ahlan wa sahlan ya Syekh. Laki serius moco ini. Ini sahabat guyon terus, tapi beliau kan ngerokok, saya enggak. Itu tok bedanya. Kalau sudah beliau udah jenuh itu langsung masih ngerokok Kiai. Masih. Tapi ditahan. Oh ya. Jadi beliau ahlul hisab. Saya ahli ru'yah, NO. Ahlul hisab biasanya selain NU itu. Lah saya NO ahlul ru'yah. Wa wajhu hadzal madhab anal asla sihhatul iqda'il muslimina ba'dhum bi ba'dhin. Aslinya diperbolehkan di mana orang muslim kepada orang muslim lain untuk diperbolehkan taklid atau untuk makmum dalam contoh kasus bertaklid iktida. Jadi wong mukmin wong muslim satu boleh makmum kepada muslim yang lain sekalipun beda madhab. Wa man dhahaba ila adami sihhati fa alaihi iqamatud dalil. Barang siapa yang melarang dia harus punya dalil. Walam naro lil qail bi adami sihhati illa dalilan wa i'tiqadul ma'mum anna imamahu al khata'in. Itu kan hanya justifikasi atau klaim bahwa apa yang diikuti oleh imam itu salah, yang benar madhabku. Itu kan klaim dia sendiri, padahal dia punya dalil menurut madhabnya. Bermadhab Hanafi seperti tadi. Tiba-tiba saya itu bermadhab Syafi'i, saya dicium perempuan. Kemudian saya ngikut madhab dia, berarti saya itu tahu bahwa dia itu madhabnya sah. Tapi bagi orang yang mengatakan dia, lu madhabnya nggak sah itu, nggak benar itu. Wong nyentuh perempuan kok nggak batal. Nah, itu kan karena apa? Klaim saja dari orang bermadhab yang dia tidak tahu terhadap dalilnya madhab sana. Wahada gorikafin filistidal, dengan klaim itu tidak cukup. Li'annal ma'muma ya'taqidu ma'adhalika anna amalal imami shakikun indallah. Idkullu mustahidin mutalibun bi ayya'mala ala muqtada istihadihi, karena kebenaran mutlak di sisi Allah. Adapun klaim kebenaran menurut istihadnya itu adalah klaim pribadi-pribadi. Padahal kebenarannya dijamin oleh Allah. Bahkan Rasulullah ngendikan kullu mustahidin idza stahada mustahidun idza asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Jadi wajibnya ijtihad bagi mustahid karena Allah telah memberikan garansi pahala. Ketika benar dia dapat 2 pahala, apabila salah tetap dapat 1 pahala. Maka mustahid itu tidak boleh taklid kepada mustahid lain, tapi dia wajib untuk beristihad. Waman qallada innama ya'malu ala muqtada dzalikal istihad. Wa idza kana 'amalu mustahidi aw man yuqallidu sahikan indallah famal mane minal iktida'i bihi. Kalau memang garansi kebenaran itu hanya di sisi Allah, sementara mustahid itu mungkin musib, mungkin benar, mungkin salah, lalu kita mengikuti orang yang beristihad itu, apakah kita salah? Maka diperbolehkan. Tsumma inna salafa minas sahabat wa tabi'ina wal a'immal mustahidina kanu yakhtalifuna fil furu'i. Jelas ulama mustahid itu sudah berkhilaf di dalam urusan furu'. Wong dalilnya satu saja, istihadnya beda-beda. Famsaku biru'usikum wa arjulakum dengan famsaku biru'usikum wa arjulakum wa arjulikum dengan wa arjulakum. Itu dua-duanya benar, itu saja dari satu ayat saja sudah hanya beda qiraah fathah dan kasrah. Walam yungqal an ahadin minkum annahu takhruju minal iktida biman yukhalifu bil ijtihadi. Tidak ada orang yang menukil bahwa apa yang beda dengan ijtihadnya itu dikatakan salah. Ya, ini yang paling penting. Tapi yang tadi sudah digarisbawahi oleh moderator tadi, bahwa kita ini harus bisa mengklasifikasi
Kalau beliau tadi kan sampai detail untuk menjelaskan mana itu distributor, mana itu aneh. Saya akan ulang bahwa orang awam itu tidak bermadhab benar karena madhabul awami muftihi. Madhabnya orang awam itu kiai musolanya. Angger kiai musolanya sholatnya madhab kiblat, angkat tangan, kunut dan lain-lain, itulah madhabnya. Dia bermadhab Hanafi berarti dia ikut apa? Kiainya. Kalau kiainya itu bermadhab Syafi'i berarti otomatis dia ikut kiainya yang bermadhab Syafi'i. Makanya orang awam la madhab lil awam. Wong awam gak iso bermadhab karena dia sesungguhnya tidak tahu dalil yang murajjah atau yang benar atau dalil yang apa? Yang untuk berdasarkan atas ijtihadnya ulama tidak tahu. Maka madhabnya orang awam adalah muftinya atau kiainya, ustadznya. Tapi bagi orang yang mustahid la yuqallidu mustahid akhar. Tapi yang kelas di tengah-tengah, menengah-tengah kayak yang Fathul Qori, Fathul Mu'in tadi, lah itu bisa milih-milih. Wah, aku ini bermadhab Syafi'i tapi kadang-kadang saya di sana ada yang dalilnya ini lebih top. Wah, sekali-kali lah saya praktek itu. Kayak saya tadi dicium perempuan tadi, itu saya sekali-kali ikut madhab sana. Sekali-kali ikut madhab Maliki ketika nggak ada air, atau sekali-kali juga dengan istri itu mosok batal terus kalau sentuhan lah. Ya sekali-kali, bukan batal lah. Terus ono dalil apa ora? Wis hafal dan seterusnya. Ini sebagai mukaddimah pengantar, nanti diskusinya kita teruskan, diteruskan oleh moderator. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Jay. Saya memang sengaja tadi tidak menyingkap sedikit tentang profil beliau. Akhirnya kan kalau beliau sendiri yang bercerita, mohon maaf ya, itu sengaja gitu. Dan saat serius, memang waktu saya waktu silaturahmi ke sana, saya banyak mendengar kisah-kisah beliau dengan para matahari itu. Saya hanya butiran meteor yang tapi saya termasuk meteor yang sering mendekati pusat gravitasi sehingga saya mendengar gitu ya. Serius saya mendengar yang sangat saya ingat dari Kiai Fadlah ini adalah beliau itu diterjadi uang sejak mahasiswa. Ya, itu saya ingat. Bahkan teman-teman di Mesir, konon katanya kalau sudah kirimannya mulai menipis, biasanya sudah mulai menepi ke beliau. Jadi itu yang kalau beliau S itu banyak S kan, beliau S2 banyak juga, S3 sudah tidak sedikit. Nah tetapi yang S3, NC terus diterima di kedutaan, bisa ngasih makan kepada para fuqara itu sedikit. Nah, makanya yang saya ingat Kiai Fadlah diterjadi uang. Antara lain ya, bukan tidak benar yang lain. Makanya waktu saya ke pesantren beliau itu terbukti bahwa beliau salah satu ciri kesimpulan saya benar. Waktu saya keluar itu ada barcode PSN kalau tidak saya waktu itu masih Bank Mandiri. Itu kita tinggal masukkan barcode itu dan kita melakukan donasi. Jadi donasinya bukan ke rumah tapi sudah menyediakan barcode. Itu bukan barcode voucher gratis ongkir gitu. Nah, begitu yang tadi dari aspek materi ya, mungkin ada yang kita garis bawahi bahwa kitab ini saya membaca sebagian, barusan kena pada teks yang menurut saya keren. Misalnya kamu bisa buat ini katakanlah untuk debat-debat ringan dengan para bocah-bocah yang tiba-tiba nyunah 100% itu. Di sini dikutipkan dari Ibnu Taimiyah. Beliau menulis di Fatawinya bahwa Ahmad bin Hanbal itu adalah man yara al-wudu'a ba'dal hijamah. Kalau sudah rekam atau keluargaan wajib wudu. Kemudian wakil lalu ditanya Ahmad bin Hanbal itu, apakah kita boleh
bermakmum kepada orang yang kharaja minhu dam wa lam yatawadda. Dan jawabannya itu mengagetkan. Wa kaifa la nusalli khalfa Sa'id bin Musayyab wa Malik? Bagaimana saya tidak mau sholat di belakang Sa'id bin Musayyab dan Malik? Tapi kok ya orang-orang yang mengikutnya sekarang itu bahkan berurusan tangan bergerak, takbirnya yang benar itu kok sangat heboh sekali. Apa tidak sampai redaksi yang begitu dari junjungan mereka sendiri? Padahal beliau jelas-jelas kalau sudah keluar darah, bekam misalnya, atau mimisan, itu batal wudhu dan wajib. Tapi karena Sa'id bin Musayyab dan Malik itu tidak berpendapat demikian, boleh nggak bermakmum di situ? Jawabannya bukan jawaban, tapi pertanyaan. Masa iya kamu tidak mau makmum sama Malik bin Anas dan Sa'id bin Musayyab? Nah, itu kan cukup untuk dibuat debat dengan mereka yang juga masih amatiran ya. Kalau sudah agak tinggi, Ustaz jangan juga kasih ke saya aja ya. Kalau di atasnya lagi ada Pak Muji atau Pak Bala. Kalau yang sudah gelarnya Ustaz agak serius gitu. Oke, sahabat-sahabat, mungkin ada pertanyaan. Putra berapa ya? 3. Putri ya sama 3 gitu. Solidin ya, Arifin, Sofi sudah dari berbagai semester ya. Putri belum terus Deva. Oke, silakan dimulai dari Mas Solidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran yang kami ini, yang ingin kami tanyakan adalah yang disampaikan dari tadi plus yang ada di lembar yang kami terima ini, hampir semuanya tentang mukhalif madhab atau muqarrab madhab itu adalah tentang fil furu'. Sementara kami di sini kasus kami kan adalah fikih usul. Ini kami menemukan ada mukhalifun madhab fil usul. Bagaimana kalau itu juga kami terapkan? Contohnya semisal tentang makna kuruk itu kan ada diarahkan kepada haid atau juga kuruk. Yang biasa kan khilafnya Syafi'i sama Hanafi, ada yang ke haid, ada yang kuruk begitu. Dalam satu kaidah usul ada yang mengatakan ada itlaqul musyarak ala maknaihi. Begitu. Bagaimana kalau kita terapkan makna kur ini kepada haid sekaligus tuhur begitu. Jadi iddahnya muthalaqah itu cukup dia haid, suci, haid lagi selesai begitu. Ya, pertanyaan kami adalah bagaimana tentang muqarraratul madzhab fil usul. Apakah mungkin bisa kita terapkan dan kita fatwakan? Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Muhammad Kiai Fadlan, cerita sebentar bahwa pas tadi pagi saya berjemur di lapangan, ternyata menjumpai di tulisan ini konsepnya adalah yang tidak boleh sebenarnya talaqu fil madzhab atau bahasa lainnya tadi tatabur rukhus kalau tidak salah. Yang saya bingungkan adalah sebagian kita sudah tahu bahwa katanya kalau tidak salah di tarikh fikih Islami Dr. Muhammad Ali Sadis itu menulis bahwa asas takbir kalau tidak salah atau asas tasyrik ada 3, salah satunya ada mutaharaj, yang kedua taklid takalif, yang ketiga itu at-tadarruj fi tasyrik. Yang saya tanya ketika bahas konsep pertama, asas yang pertama ada mutaharaj itu kan argumentasinya hadis dan Al-Quran bahwa yasiru wala ta'asiru, kemudian yuridullahu bikumul yusra.
dikaitkan dengan konsep bahwa tidak boleh tarofus atau tatawul rufus, kami memahami bagaimana talfik yang kemudian memang tidak ada tujuan untuk talaqut, padahal tujuannya ingin mencari kemudahan untuk saya. Ada nggak misalnya kita yang bermadzhab menggunakan cara talfik, tujuannya ada ya di antara kita tujuannya mencari keberatan? Enggak ada, adanya mencari kemudahan gitu. Kok bisa dilarang gitu? Padahal konsepnya tadi sudah jelas tidak ada haraj. Bahkan kan kita dituntut untuk mencari kemudahan ketika tahu di berbagai mazhab. Masalahnya yang belum ada standar menurut kami. Saya ingin tahu dari kiai, talaqut itu seperti apa? Apakah tatarul urus itu sama dengan talaqut, atau talaqut artinya yang berdosa atau apa? Jadi kan seringkali dicampur adukan talaqut sama dengan tatarul urus, atau jangan-jangan yang lain, misalnya meremehkan mazhabnya sendiri, misalnya begitu maknanya. Mungkin itu sih. Iya, kalau Anda harus adalah prinsip syariat, kenapa tatarul urus dilarang? Sehingga kalau secara linguistik mungkin pertanyaannya adalah apa perbedaan antara mencari dispensasi dengan mencari-cari dispensasi? Silakan pertanyaan ketiga. Sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para sesepuh di depan. Sebenarnya saya bukan lebih ke pertanyaan, tapi lebih ingin mentasnya pemahaman saya. Dulu saya pernah menulis tentang talfik ini sebagai syarat kelulusan marhalah ula. Namun saya masih ketika mengikuti kuliah umum ini menemukan istilah yang menurut saya itu baru, al-jam'u bainal madzhab, di dalam pendapat-pendapat yang berbeda. Dulu saya pernah menemukan kesimpulan bahwa talfik itu sebenarnya ada dua, ada yang dilarang dan yang diperbolehkan. Yang dilarang itu ketika dari semua imam yang diikuti itu tidak ada yang menyatakan bahwa amalnya itu sah atau menganggap itu sudah batal karena melakukan hal yang membatalkan menurut imam itu. Itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian ketika keluar dari itu dan tidak tatabur rumus itu maka diperbolehkan. Yang saya ingin tahu sebenarnya kemudian hubungannya dengan al-jam'u bainal madzahib dan al-furud minal khilaf itu mustahabun, itu apakah bisa disamakan atau tidak? Karena pemahaman saya dalam al-furud minal ikhtilaf itu mustahabun adalah kalau misal dalam wudu kita mengikuti pendapatnya Imam Malik dalam rukun-rukun dan syarat-syaratnya itu yang lebih ketat dan lebih banyak, itu termasuk al-furud minal khilaf mustahabun. Jadi sebenarnya saya ingin kasih pemahaman apakah bisa al-jam'u bainal madzhab ini disamakan dengan al-furud minal khilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berikutnya Pak. Belum catat ya. Terima kasih Ustaz dan Kiai. Langsung pertanyaan kami tentang naqlul madzhab, naqlul madzhab budaya tadi bukan yang halal. Ini termasuk materi yang paling baru kami tahu. Soalnya pemahaman kami dari kemarin kalau mau beda madhab itu harus dari awal harus didayakan dan baru tahu kalau ada yang halal. Nah di kampung kami itu ya ketika hari raya tradisi musyafahah laki perempuan tetangga saling salaman itu biasanya. Jadi ketika wudhunya kami ikut madhab Syafi'i dan salaman dengan mereka yang laki-laki, mau pindah ke madhab Hanafi misalkan tidak membatalkan itu ragu ya karena tidak tahu tentang naqlul madzhab halal ini ya. Sementara ketika wudhu sebelumnya kita tidak membasuh seperempat kepala, sementara itu menjadi syarat di dalam madhab Hanafi. Naqlul madzhab yang begini, yang halal begini apakah dibolehkan atau sudah tidak? Terima kasih.
Ya, silakan. Halan Sri tidak Deva. ada. Mah. Halan. Spontanitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya Kiai tentang di tulisan nomor 2 dan tulisan di nomor 3. Di tulisan nomor 2 itu ada teks berbunyi wal awamin nasi yajibu alaihim at-taqlidu bimadhabi minal madhahibil fiqhiyati al-mudawwanah. Katanya orang awam itu wajib bertaklid terhadap salah satu dari sekian madhab yang sudah ditulis. Sedangkan di teks nomor 3 itu ada bunyi wal amila madhabalahu wal madhabu muftihi. Orang awam itu nggak punya madhab, itu katanya. Seperti yang disinggung tadi sama Ustadz di pengantar, kalau seandainya orang awam itu nggak punya madhab, statusnya itu seperti apa? Awalnya dia diwajibkan untuk bermadhab, tapi setelah bermadhab dia tidak punya status, kan bingung Ustadz. Mungkin sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Itu sedang menulis skripsi, ya, makanya pertanyaannya Kritis. ya rada-rada koherensinya apa sih? Jadi menulis skripsi. Wawancarai ya, wawancarai. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Apakah memungkinkan Kiai kita juga al-jamu fil madzhab tetapi bukan fil furu' melainkan fil usul? Sebut contoh Itlaqul Musarraf ala maknayaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya belum berani berfatwa, apalagi menyalahi dari dua istiadatnya madhab. Al-Qur'an mustarakun bi maknanya, ya imma at-tuhur ya imma al-hid. Wa ma'al jamu bainal hidi wa tuhri, kemudian hitungnya langsung 3. Suci, head, suci, head. Ini hanya 1,5 bulan. Ini belum memenuhi bagaimana untuk baru atur rahim. Nanti ini sama dengan ketika ada orang kalau sudah di USG tahu kosong, ngapain masih nunggu? Tidak, kan mirip itu loh. Dulu, gitu kan. Dulu ulama kan belum ada alat teknologi yang untuk mengetahui baru atur rahim, sehingga masih harus istihad dan ikhtiyar memakai at-tuhru dengan al-haid, kemudian dihitung sampai 3 bulan karena al-haid aktarul haidi 15 yaman, otomatis aqallut tuhri 15 yaman, berarti 1 bulan. Dengan haid dan tuhur ini, kalau itu tala tata kuru atau tala tata haid, tala tata haid atau tala tata tuhur, otomatis 3 bulan. Kalau kemudian al-jam'u baina istihadaini atau al-jam'u baina maknayaini al-qur'an at-tuhur awil haid, maka tujuan substansinya belum betul. Makanya kita pun ketika ketemu dengan nas atau ikhtilaf ulama begini, di dalam usul fikihnya saja memang udah perbedaan antara Hanafi dengan Syafi'i, al-aslu al-hurmah dengan al-aslu al-ibahah. Di sini ini sudah beda. Nah, kemudian ketika sudah masuk kepada furu'nya, otomatis akan khilaf di sana. Kemudian kita harus kembali kepada natijah atau substansi. Kalau itu adalah ma'rifatul barakatul rahim, bisa diketahuinya adalah 3 bulan. Karena biasanya itu hamil itu belum bisa dideteksi sebelum 2 bulan gitu. Tapi zaman modern sekarang itu begitu sudah tidak haid, lebih dari seminggu setelah dia haid, berarti hanya 3 minggu itu sudah bisa dideteksi. Sudah bisa deteksi. Oh, ini ada organ lain di dalam rahim, ada isinya misalnya. Wong di dalam rahim ada isinya apa aja tahu, kelungsunya itu ada tahu. Apalagi yang itu. Dari sini maka akan kembali kepada substansi atau tujuan makosidnya.
Jadi wasail, awarid dan makosid nanti sedikit saya akan terangkan dalam itu mesti kalau udah ketemu Kiai Afif wah rampung semuanya itu kalau udah ketemu. Saya tahu beliau itu pakarnya usul fikih luar biasa. Saya sering bareng satu meja tapi saya belajar. Sekalipun sama-sama pembicara tapi saya belajar. Intisab, intifak, istifadah dari beliau saya belajar. Nah, dari sini maka antara makosid wasail awarid itu harus imbang. Jangan sampai hanya wasail saja. Ini tadi kan hanya wasilah antoriqil lughah. Diketahui dari wasilah lughah bahwa makna qur adalah ya imma atur wa imma al-had. Tetapi awaridnya sampai kepada makosidnya, tujuan kenapa kok dibikin untuk talatata huruf. Nah ini ada tiga, ini ada kata-kata tiga, bukan hurufnya saja yang dicari dalam bahasa, tapi ada talata. Talatata ini adalah bisa diindikasikan talata syuhur. Talata syuhur berarti makosidnya di sana itu tujuannya adalah ma'rifatu bara'atir rahimi khilala talata syuhur. Mestinya kita harus mengetahui substansi di sana. Bon, saya tidak berani memfatwa untuk yang di luar dari dua madzhab itu. Saya akan tetap kembali pada madzhab. Khawatir nanti tata bulu khos atau ijtihad ala qaulin talidin tidak boleh ya. Nah, itu saya tidak mau isdal qaulin talidin karena sudah khilaf ulama tambah benar tambah ruwet. Bon, sudah wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya bagaimana dengan tujuan orang yang mencari kemudahan atau menurut jadi perbedaan antara tadabbur khos dengan baik. Nggih. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min harajin. Itu ayat yang perlu kita buka. Inna ma'al usri yusra. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu agama kita dari sana. Rasulullah diutus itu bil hanifiyati was samhati. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tu.